oh Inter lagi jelek, jadi supporter Bayern lah, jadi supporter Barcelona lah. Lalu kalau punya keluarga lu susah, lu bisa nggak ganti bokap nyokap lo? Kayak kata Totti, nggak bisa kan? Nggak bisa, mantap. bro. Itu dia. Filosofinya ini banget. Filosofinya tinggi, bro. Itu dia. Oke, welcome back to Event Media News bersama gua Bang IG, ya kan? Dan ada rekan partner gua lah. Ada si Roma. Halo, bro. Tapi nama kayak gitu. Rom, by the way. Kita kayaknya ini nggak sendiri ya? Iya nggak sih? Nggak sendiri dong. Kita bareng tamu khusus. Special guest. Siapa Rom? Kenalin kita sekali ini bersama Mas Cicio Manasero. Bener nggak namanya? Halo, bener bro. Nggak usah Mas Cio aja, masih muda kok gue. Si Cio ini pendukung Inter ya? Dari lahir kan? Iya dong. Ya, gini, bokap gue tuh orang Itali kan. Dia tuh lahir di tahun 58-an kalau nggak salah. Pokoknya zaman Inter Helenio Herrera itu dia masih 6-7 tahun. Jadi dia supporter Inter dari zaman Grande Inter dulu. Zamannya Cachetti, Mazzola gitu-gitu masih kecil. Nah, karena dia seumur hidup dari situ dukung Inter, gue lahir tahun 95. Dari kecil itu belum bisa ngomong lancar ya, tapi udah diajarin Inter, Ale, Juventus. Udah gitu udah diajarin dari belum bisa ngomong. Jadi gue dari 4 tahunan, memori pertama gue jadi supporter Inter ya Ronaldo, jujur aja. Gue ada baju Ronaldo dulu. Bukan Ronaldo yang Juventus sekarang, itu loh ya. Ronaldo fenomeno. Iya, yang Ronaldo asli. Ronaldo asli. Jadi gue udah dukung Inter dari situ dan ya sampai sekarang. Kayak kalau orang bilang nggak pakai baju Inter, pertama karena sejak COVID ini gue lagi di rumah nyokap. Rumah nyokap sebelah ini rumah kakak. Dan baju-baju Inter gue semua di apartemen. Gue nggak di apartemen 3 bulan terakhir karena ya ribet kan COVID, apartemen gue campur hotel juga. Kalau ngambil misalnya makanan gitu pakai ojol harus ke bawah ketemu orang. Di sini kan gampang. Dan orang bilang, Inter nggak sih? Tinggal tunjukin ini doang Inter. Apalagi nih Zanetti. Waktu itu habis interview dia. Jadi, interview di mana? Di Italia atau di Indo? Enggak, di sini. Waktu itu lagi datang ke hotel apa ya? Fairmont di Senayan. Ada kesempatan interview. Dulu kan gue ada program Inter tuh di channelnya Om Erick Thohir, tapi yang Jack TV ya? Jack TV. Cuma ya udah nggak ada sekarang. Mantap. Tapi ini deh, kalau tadi Cio bilang suka dari Inter karena emang pengaruh dari ayah ya, dari bokap kan. Yang gue penasaran tuh gini, kita 10 tahun ini ya jujur aja ya, kita agak bukan Inter era Grande atau era treble gitu nggak? Ya nggak dari kembali. Iya nggak? Ya nggak? Kok bisa sih sampai bertahan gitu loh? Maksudnya dukung Inter terus ya? Dukung Inter terus sih loh, walaupun dalam keadaan ya kayak kurang gitu bagus. Macam pemain kita sekarang kayak zaman dulu ada siapa? Jonathan kayak. Iya benar, ada Gusmanovic, era ke-8 lah itu. Ya. Ya gampang banget karena gue juga suka Inter tahun 98-99 lah ya, masih kecil. Kita juga nggak menang apa-apa sampai tahun 2005-2006. Padahal itu jor-joran juga ya? Jor-joran, karena memang pemain bintang nggak jadi patokan. Lihat PSG. Iya PSG nggak kayak gitu. Ini beda ya sama basket. Kalau basket mainnya cuma berlima, mungkin ada pemain-pemain bintang. Kayak dulu gue nggak terlalu ngikutin, tapi kayak Miami Heat tuh loh, ada LeBron James, Dwayne Wade, gitu ya menang. Kalau bola kan nggak kayak gitu. Ini kan olahraga tim. Dan kalau 11 pemain dan sistem juga. Kalau misalnya ditanya kenapa suka Inter terus, sekarang I don't find a reason kenapa harus ganti klub. Karena gue bukan glory hunter pertama. Dan gue suka Inter karena memang ya, until I die gue suka Inter. Passion berarti. Bokap gue waktu kecil, gue udah sering ngomong mungkin. Bahkan ketika siaran di Net Soccer kayaknya pernah ngomong juga. Bokap gue dari kecil ngajarinnya gini sih. Kamu punya pacar harus ganti-ganti. Ini sesat ya. Kamu punya pacar harus ganti-ganti. Kamu punya istri, we'll see. No, tapi kalau ada masalah besar, we'll see. Tapi Inter, never. Itu ajarannya dari kecil. Mantap sih nih. Gue waktu kecil, misalnya bukan berantem ya, dimarahin sama bokap gitu, gue bandel atau apa. Gue ingat sekali, match lawan Torino kalau nggak salah. Gue suruh tidur gitu. Ya, gue tidur gitu jam 9.30. Jam 10-nya Inter main bro. Dibangunin gue, ayo nonton. Jadi nggak jadi dimarahin gara-gara Inter main. Dan ya namanya remaja ya.
ini kenapa gue terima kasih banget sama Inter. Pasti lo pernah punya masalah lah di hidup lo, nggak mungkin nggak ada orang punya dark times in your life. Nah gue tuh sementara dulu tuh kayak gue dari kecil syuting terus, mungkin tau lah dari 4 tahun sampai 13 gue berhenti, dan 13 tahun gue maunya main bola terus, baru lanjut syuting gitu-gitu pas umur 17-18. Gue hidupnya lumayan berat ketika itu, nggak ngomong finansial atau apa ya, tapi masalah apalah gitu, nggak usah diomongin. Dan what keeps me going is Inter. Setiap minggu tetap nonton. Gue bisa seneng tuh cuma kalau lagi main bola atau nonton bola, apalagi Inter ya. Ya walaupun kalau kalah jadi tambah berat, tapi untungnya dulu lagi jago-jagonya, jadi seneng terus gitu. Coba sekarang kayaknya gue makin stres. Gak kok sekarang, nggak 3-4 tahun lalu lah gitu. Iya benar. Kalau misalnya gini deh, kalau tadi ngomongin Inter tadi Cio ngomong Ronaldo, ya enggak? Ronaldo ya. Pemain favorit? No, pemain favorit ya yang ada tanda tangannya tadi ya. Oh, Zanetti dong. Dia tuh gue lahir dia udah di Inter. Dia di Inter 94 ya? Apa ya? Maret, enggak 95 kayaknya. 95 tapi pertengahan tahun, gue lahir akhir tahun. Dan sampai dia pensiun kapan sih? 2011, 2012 masih main nggak sih dia? Bantai Sassuolo itu? 13 kalau nggak salah dia. 2012 ya. Gue ingat pas lulus kuliah dia pensiun soalnya. Nah oke. Gue grew up nonton Zanetti. Jadi kalau misalnya diurut-urut kejadian apa di hidup gue bisa relate sama Zanetti. Ngerti kan maksudnya? Oh gue lulus sekolah, Zanetti lagi begini. It's a big part of my life. Oh, I see. Pengaruh besar banget berarti ya? Besar banget. Inter. Oh justru kalau mau tahu, gue mau lanjut syuting lagi waktu itu kan gue dari kecil berhenti karena gue ditawarin dulu sinetron Tendangan dari Langit, seriesnya tentang bola. Coba misalnya itu nggak tentang bola, gue nggak mau syuting lagi. Gue nggak jadi aktor sekarang. Dari situ gue baru mulai kepincut lagi. Jadi bola ya memang pengaruh, bisa dibilang pengaruh terbesar di hidup gue selain film ya, karena gue suka film kan. Tapi ya nomor satu bisa dibilang bola sih. Lebih tepatnya Inter ya. Inter, bola Inter, ya Nazionale Italia sama Timnas. Oh, Timnas juga. Timnas Indonesia. Oh iya dong, walaupun hancur, kacrut, apalah mungkin manajemennya hancur, tapi ya tetap aja kita orang Indonesia, gue setengah Italia, setengah Indonesia, tapi gue WNI ya. Kita kan nggak bisa ganti klub yang kita suka. Kayak gue tuh nggak ngerti gini. Oh Inter lagi jelek, jadi supporter Bayern lah, jadi supporter Barcelona lah. Lalu kalau punya keluarga lu susah, lu bisa nggak ganti bokap nyokap lo? Kayak kata Bakti, nggak bisa kan? Nggak bisa, bro. Itu dia. Filosofinya ini banget. Filosofinya tinggi bro. Itu dia. Ngomong-ngomong kalau di Italia lu di Milan berarti ya? Enggak, gue enggak. Gue tuh di Mondovì, kota gunung sih di Cuneo. Itu tuh malah lebih deket ke Monte Carlo, ke Monaco. Yang ada F1 tuh, Prancis. Itu naik mobil cuma sejam setengah. Dulu ya, gue nggak tahu sekarang ada tol baru atau enggak. Tapi dulu segitu, deket kok. Kalau ke Milano paling 2 jam naik mobil. Oh, 2 jam. Jaman lebih. Gini nggak sih, kalau di Indonesia kan fans Milan sama Inter ya lu tahu sendiri lah. Kalau di mana mereka ya segala macamnya gitu kan. Kalau di sana tuh kayak gitu juga nggak sih? Gimana ya? Kalau Inter sama Milan itu nggak separah Inter sama Juventus. Oh lebih parah berarti Inter sama Juventus? Parah sama Juventus. Sama Juventus mah sampai boardroom level presiden juga berantem kali. Ngerti kan kayak Moratti sama Agnelli atau apa. Kalau sama Milan ya rival, tapi selama mereka misalnya jauh nih dari kita di bawah ya udah buat senang-senang aja, gue nggak ada masalah sama supporter Milan. Kecuali dia mulai jago ya. Contohnya gini deh, Milan menang Champions League 2007 ya. 2007. Kita sebagai supporter Inter sakit hati tapi bisa seneng juga karena ya udah bawa nama Italia lah gitu. Tapi kita nggak mau ngomong ya, karena ya Milan harus menang Inter. Tapi Juventus never man, never. Good luck Juventus. Bokap gue sekarang tinggalnya di Milano. Temen baiknya dia tinggal di apartemen bareng, supporter Milan. Sama gue sering ngobrol di telepon kayak kata-kataan gitu. Tapi nggak apa-apa ya, temen. Rivalitasnya masih saudara lah. Rivalitasnya sehat ya? Sehat, karena gue juga, kita harus jujur lah. Kalau mau ngomongin konspirasi, calciopoli apa Juventus, Milan ya masih kecil lah. Nyuri-nyurinya ada, tapi masih kecil lah, masih nggak apa-apa. Iya nggak sih? Iya bener. Milan udah calciopoli terus nggak juara, ngapain ya Milannya? Mana Serie A berapa tahun sekarang, gue udah malas ngitung. Champions League bisa nggak menang? Nggak bisa kan? Nggak bisa, susah. Nggak bisa dia. Mungkin kalau di Europe nyurinya lebih susah mungkin ya. Gue nggak tahu deh. Lebih gede bandarnya, lebih ke Barca kali. Mungkin.
Nah, itu juga bokap gue tuh bingung loh. Pas kan kita sering nobar dulu sama anak-anak ICI atau apa di sini. Gue kan di Tangerang, pernah di Jakarta juga. Bokap gue sampai nanya, kenapa di sini lebih benci Milan daripada Juventus? Sama gue juga mikir gitu ya. Itu Iya loh. kan? Gue jarang ketemu fans Milan yang bener-bener apa ya, yang dewasa dalam artian ya kayak yang lu bilang gitu. Kita rivalitas tapi masih tetap saudaraan gitu kan. Iya. Yang nggak saudara gitu. juga tapi masih bisa ngerti lah. Masih slow lah gitu loh. Gue tuh jarang ketemu gitu. Pasti kayak, wah lu Inter ya, wah lu Milan ya. Ya udah gelut gitu loh. Iya, malah sama juga. Pengalaman sama Juve kayaknya malah ya nggak separah kayak sama Milan. Aneh gue kalau di sini kayak gitu. Iya, gue juga merasa aneh sih. Tapi menurut gue juga aneh kalau misalnya jadi gini loh, kalau misalnya lagi ada bola atau apa ribut gitu sama supporter Milan di Italia ya, walaupun udah nggak pernah ribut, kapan terakhir Inter sama Milan ribut? Di sini ribut kata-kataan juga nggak apa-apa, tapi kok sampai berantem dan nggak mau temenan sama supporter Milan atau sama supporter Juventus, susah bro. Gue juga temen gue yang supporter Milan banyak. 2 tahun lalu gue syuting series gue di net, Cinta dan Rahasia, DOP gue, kameramen gue supporter Milan. Bener-bener Milan, Om Agam. Tiap hari gue sama dia kalau nggak take ngomonginnya, oh Milan kalah, Inter kalah, tapi teman nggak apa-apa gitu. Masih asik-asik aja ya. Asik-asik, cuma ya kalau misalnya dia katain Inter ya hantem balik lah bro, nggak bisa kita. Tadi lu bilang kan, keluarga lu di antem ya, lu antem balik lah kan. Wah bener, gitu kita bela mati-matian. BTW nih, Cio, ini sekarang dulu kan kalau sekarang kan Zanetti nih. Sepanjang hidup Zanetti selama era kelam nih, dari eranya Strama nih sampai eranya Conte lah kan. Conte kan belum bersinar-sinar banget. Pemain yang lu favoritin siapa? Jangan bilang yang masih ada sampai sekarang. Yang masih ada? Enggak juga. Siapa aja yang pernah main buat Inter? Favorit lu siapa? Yang era kegelapan. Gue dulu suka Kovacic. Kovacic. Oh ya sih. Dulu gue suka banget di Inter. Mungkin kalau pemain yang gue suka banget ya Handanovic lah. Sampai sekarang? Captain, sampai sekarang. Kalau sekarang banyak, tapi kalau masa-masa kelam ya menurut gue Handanovic. Dan Handanovic gak pindah itu apa ya, kayak wow gitu. Kayak goalkeeper kayak Handanovic kalau main di tim kayak Atletico Madrid misalnya, atau main di Real Madrid, Barcelona, atau di tim Premier League siapa, he's one of the best in the world. Dia rela loh di Inter, berapa tahun gak main di Champions League. Padahal dia cita-citanya waktu itu pindah dari Indonesia pengen main Liga Champion ya. Dan Indonesia main di Champion itu tahun dia pindah. Ya makanya. Iya, bener. Dan tahun sebelumnya atau apa juga kalahnya di kualifikasi. Karena Italia waktu itu masih 3 klub, belum 4. Iya benar. Banget. Baru kesampe Liga Champion itu ya, 2 tahun yang lalu ya. Iya 2 tahun lalu. Baru itu. Jadi kapten tapi langsung dia. Kapten benernya mah dia, bukan Icardi. Icardi is a good player, tapi menurut gue ya sorry ya, tapi stupid lah, kayak itu mah yang ngatur karirnya istrinya lah. Ya itu salahnya di situ sih. Dia kayaknya menurut gue karir disetir, terlalu banyak disetir lah gitu loh. Ya good player, very good player, kita harus ngaku. Tapi ya ada penerusnya loh si Icardi di Inter. Ada apa? Penerusnya ada Esposito. Wah belum lah. Belum Esposito belum sampai level itu. Soalnya dia minta gaji, minta naik gaji kan. Cuma kita harus ingat juga apa yang kita baca tuh belum tentu semua bener loh bro. Kan wartawan harus nulis juga. Iya. Mudah-mudahan enggak lah. You will see. Kayak waktu itu Icardi juga tiap tahun dibilangnya cabutnya setelah berapa tahun dan setelah ada masalah juga kan. Iya benar sih. Iya. Oke, menurut lo nih mungkin sama Roma juga deh, Roma sama Cio. Kita tiba-tiba kedatangan ini ya. Wingback handal. Wingback handal. Yang bener-bener entah kita nggak pernah lo digosipin sama dia. Ya nggak sih, jarang. Nggak pernah kayaknya gue lihat. Ya paling sepintas tapi kayak gosip-gosip gak jelas gitu. Tiba-tiba datang si Achraf Hakimi, ya kan? Ya walaupun kayaknya kepaksa dipublish gara-gara masalah ini ya, rekornya Real Madrid kan, dia mau masukin anggarannya ke bulan Juni. FFP ya. FFP kayak gitu. Menurut lu pada Roma sama Cio, datangnya Hakimi itu akan bawa perubahan sebesar apa sih ke Inter? Pertama musim depan. Mau siapa dulu? Cio deh, boleh Cio duluan. Oke, kalau menurut gue Hakimi is top player ya. Dan menurut gue juga dia bisa dipublish ke Inter sekarang bukan cuma gara-gara Real Madrid butuh balance your books buat FFP, tapi juga karena Bundesliga musimnya udah habis. Ya.
Iya. Jadi udah nggak ada beban lah, dia udah bisa pindah ke kita. Dan orang bilang, oh kenapa nggak pindah stay di Real Madrid? Kan nggak semua pemain itu cuma pikir kayak, oh gue mau di klub gede, gaji gede. Nggak juga gitu kan. Pasti mereka juga pikir, pagi masih muda, prospek buat main di timnas, kesempatan bermain, apa segala macam. Kalau di Real Madrid masih ada Carvajal, susah. Inter is a big club, projectnya juga bisa dibilang sekarang bagus. Punya pelatih top kayak Conte, kita bisa narik Lukaku, kita bisa narik Eriksen. Kalau 3 tahun lalu nggak mungkin pemain-pemain kayak gitu bisa ke Inter. Iya kan? Dan sekarang Hakimi ke Inter perubahannya besar banget. Karena menurut gue posisi paling lemahnya Inter ya wingback, kiri kanan. That's it. Yes, Dari Maicon, Zanetti, no more. Mau beli siapa aja gagal. Dan menurut gue Hakimi adalah pemain yang pas buat main di kalau sistem Conte ini 3-5-2 ya. Karena offensively dia bagus banget, cepat segala macam. Ya kalau defensively ya nggak tahu ya, tapi ya kayak Maicon juga dulu defensively nggak terlalu bagus kan. So, tapi ketutup sama tengahnya. Iya, ada Barella kan, Barella itu wah jago sih, gila tuh Barella. Salah satu paling suka Inter, Barella sekarang. Itu benar-benar pemain pekerja keras. Fighter dia. Kayak apa ya, kayak Stankovic, iya nggak sih? Iya. Lebih aku dapetnya kayak gitu. Campuran sama Nainggolan gitu. Dia yang kerja di lini tengah, terus kayak Eriksen tuh kayak yang ya udah nerima, terus dia tinggal umpan kemana gitu, kanan atau kiri. Cuma kalau Eriksen harus dilihat tahun depan sih, nggak bisa sekarang. Masih baru, datang tengah musim, terus ada pandemi lagi, belum nyocokin gaya hidup di Italia, apa segala macam kan pasti beda kan. Belum bahasa, dia kan dari Inggris kan bahasanya ke Italia. Komunikasinya nggak, terus gaya hidup, lifestyle, makan, cari rumah, apa misalnya itu kan harus dipikirin juga. Kalau kita kan kadang-kadang ngelihatnya kayak main PS bro. Yes. Pindah, oh ya udah pindah gitu. Langsung jadi gitu ya, langsung bisa nyetel. Nggak gitu. Kalau menurut lo gimana Roma soal Hakimi? Kalau gue ya Hakimi itu sebenarnya bagus banget bagi gue. Ingat nggak kita lawan Dortmund kita diacak-acak sama Hakimi, udah menang 2-0 diimbangin dikalahin. Itu Hakimi doang. Hakimi doang kerja di kanan itu. Ngabisin Asamoah. Aduh. Kita kan terakhir itu setelah Zanetti Maicon ya, punya wingback bagus sih, ingat gue cuma Cancelo. Enggak juga sih, Cancelo bagus nyerang tapi di belakang menurut gue jelek banget. Ya, dia jelek bertahannya, cuman yang masih bisa diharapin Cancelo. Iya, benar. Iya kan. Ya. Kalau Ambrosio sih gue suka sebenarnya Ambrosio. Dia bagus bertahan, cuman dia jelek nyerang. Dia nggak ada kreativitas di otaknya buat nyerang gitu. Iya, jadi mungkin. Iya kan. Jadi kalau gue pikir Hakimi di kanan itu bagus banget. Jadi kita tinggal nyari sisi kirinya siapa. Kirinya siapa nih? Bener. Ya ada gosip Alaba kan? Alaba sih ya. Nah itu tuh. Karena Alaba gue baru baca sebelum ini ya. Kontraknya tuh habis 2021 ternyata. Dan lo harus inget di Bayern Munchen dia musim ini kebetulan setelah pandemi yang mulai Bundesliga. Jadi gue nonton Bayern terus nih. Dia tuh main center back loh sama Boateng. Posisinya kan left back. Tapi gue mikir kalau dia main di left back gimana? Alphonso Davies salah satu wingback paling bagus di dunia sekarang. Jadi menurut gue kalau dia memang mau main di posisi naturalnya harus pindah. Ya siapa tahu bisa ke Inter. Gak nyaman kali dia di Bayern ya? Udah mulai gak nyaman ya? Ya main di tengah. Main di tengah, nggak bisa main di posisi asli dan kontraknya juga habis kan. Bayern kirinya siapa? Siapa? Bayar posisi Alphonso Davies. Oh iya, ada Alphonso Davies. Aku banget itu. Kalau misalnya Inter bisa Davies ya, tapi ya itu nggak mungkin dilepas lah. Susah dilepas itu, susah. Nggak mungkin. Baru bersinar. Gimana nih, An? Wah, kalau gue sih Hakimi ya spesialis, gue kayak misalnya tiba-tiba datang itu kaget lo ya, kaget tiba-tiba pengen datang gitu ya. Gue ya kita yang sehari-hari liatin berita kan ya kan, tiba-tiba ada nama Hakimi, ini serius gak sih? Terus siapa yang bilang si Di Marzio ya? Di Marzio ya. Ini yakin gak sih Hakimi? Gitu dia. Deketin siapa? Dapetnya siapa gitu loh. Ini efeknya Marotta sih. Iya, sama Auzilio kan katanya. Kan kita nggak tahu nih, mereka udah dealing berapa bulan sebelumnya ngobrol-ngobrol. Dari Maret katanya. Ya makanya ini Alaba juga sama nih case-nya nih. Bener gak nih kita bener dapet ya nih? Iya. Yang paling jago beli pemain gak ketahuan tuh Bayern. Perhatiin aja tiap tahun. Gak pernah ada suara dia mau beli siapa, tiba-tiba dapat. Itu Bayern tiap tahun. Dia tiba-tiba resmi ya? Tiba-tiba resmi Jerman bro. Jerman kan ya banyak diam tapi kerjanya efektif banget. Tapi gue nggak suka Bayern bro, soalnya dia gue ini ya pendukung Bremen kan di Liga Jerman. Serius? Gue dari zamannya Johan Michaun, Ailton itu gue ngikutin.
Siapa sebelum Diego gitu-gitu? Ya, sebelum Diego itu. Sebelum Diego. Gue nggak sukanya dia pasti ngemainnya klub-klub lain. Kayak misalnya dulu di Bremen di Klose tuh, di Miroslav Klose. Diambil sama dia. Kayak gitu makanya gue nggak suka. Gue juga nggak suka Bayern, tapi ya cuma nonton doang. Gue sukanya Inter. That's it. Apa namanya? Itu juga yang menurut gue kita harus ngomong ya kalau ngomongin Serie A, karena sampai beberapa tahun terakhir kita nggak punya kemampuan finansial yang baik ya. Benar. Hampir semua pemain bintang Serie A pindahnya keluar ke Jerman, ke Inggris, ke Spanyol. Dan kita nggak bisa narik pemain bintang dari sana. Dan menurut gue itu mulai berubah ketika kita harus ngaku ya, Juventus bisa ngambil Higuain dari Napoli, dari mana. Jadi pemain bintang Serie A ya pindahnya ke Serie A. Dan sekarang bahkan udah next level, Serie A bisa ngambil pemain bintang dari liga lain. Iya. Eriksen, Deli, Lukaku juga. Lukaku, ya menurut gue ini kita udah mulai baik lah. Duit financial apa segala macam. Tinggal pemerintah Italia aja nih nggak ngizinin klub manapun bikin stadion kecuali Juventus. Kan nggak lucu juga kayak gitu. Karena kata bokap gue tuh birokrasinya di Italia susah. Jadi kayak lo mau bangun apa gitu, susahnya setengah mati. Bukan klub nggak punya duit atau nggak mau, semua udah punya project. Roma punya, Siena punya, Inter punya, Milan punya, Fiorentina itu punya, tapi nggak ada yang bisa bangun stadion. Birokrasinya nggak. Birokrasinya sulit ya. Gue pernah baca sih tentang stadion kan, Dewan Kotanya Milan berapa kali nolak proposalnya Inter, diganti. Bukan Milan doang, semua di Firenze, Fiorentina, bahkan yang kayak Siena aja mau bikin stadion, kalau nggak salah stadionnya agak ke bawah gitu, bagus, kayak underground gitu, tapi nggak dikasih izin juga, susah lah bro. Ya mentok-mentok sekarang renovasi stadion, kayak Atalanta renovasi, Udinese renovasi, tapi itu kan tetap aja bukan revenue yang penuh buat klub kan. Kayak kalau misalnya mau maju, mau bisa bersaing sama Inggris gitu-gitu ya stadion harus direnovasi, that's it. Ya, mereka punya stadion masing-masing soalnya. Jatuhnya ke industri sih masuknya sih, kayak industri, bola tuh industri sekarang. Ya kayak gua akuin kita tuh punya pemilik si Steven Zhang tuh apa ya? Ya sorry itu sih, dia memang pinter dalam otak bisnis ya sebenarnya. Makanya gue suka Inter dibuat kayak gini nih, ya kan? Kayak macam Arsenalnya dulu, zaman Arsene Wenger gitu kan? Iya mungkin. Dia awal-awal kayak gitu. Makanya gue seneng nih. Harapannya Inter bisa kayak lebih go global aja sebenarnya kalau gue. Iya, harusnya bisa ya. Kayak ini nggak ngomongin politik ya, tapi China is one of the most populated negara paling banyak penduduk di dunia. Iya nggak sih, China ya satu atau India ya? Iya. China. Kalau nggak salah China. Lu bayangin aja berapa juta orang, berapa belas juta orang, berapa puluh juta orang yang bisa jadi prospek jadi supporter Inter di China. Itu aja buat pemasukan Inter kalau mereka beli merchandise atau apa itu udah gede banget bro. Gede banget kita bola ya, kita ngomongin bola, kita nggak usah ngomongin politik, nggak usah ngomongin apa, karena itu jeleknya di Indonesia dicampurin kan. Tapi prospek buat Inter ya Inter. Kayak I don't care lah mau ada sponsor dari Alibaba lah, dari mana, yang penting duit ke Inter masuk gede. Iya nggak sih? Ya benar. Yang penting Inter hebat. Kalau misalnya kita ngomongin hubungan politik, jangan ngomongin bola. Susah. Benar, nggak bisa lah. Bisa. Indonesia kan gitu jeleknya, politik jadi bola jadi politik. Ya udah. Ketua PSSI, ketua ini juga entah. Nah, itu gue takut ngomongin dui fungsi. Gue nggak berani gue itu. Oke. Skip. Terus kita bahas yang sekarang nih bro. Kan Juventus menang lawan Torino. Gue nonton semalam lagi. Wah shit. Gue udah ngeliat Belotti ngegol, ada harapan imbang nih, malah kebantai, ya Allah. Kemudian Milan menang lawan Lazio. Gue nggak senang mereka menang, cuman ya bagus lah buat kita mepetin Lazio gitu kan. Nah, gimana nih prediksi lu tentang Inter Bologna nih? Oke. Malam ya? Gue tadi pengen tadi ya. Gue jam 10 ya, 10 berapa, 10.15. Ya 15. Gue tanggepin yang dua result malam ya. Hebat lo bisa nonton sama Belotti ngegolin. Gue nonton Juventus 1-0 Dybala, gue udah nggak nonton. Udah tahu menang. Gue abis itu main HP aja sambil nonton gitu, sambil dengerin, main HP gitu, buka apa. Tiba-tiba gol 2-0 Cuadrado, gue matiin. Gue nggak nonton. Gue nonton film. Gue matiin, gue udah nggak kuat. Terus gue nonton Milan menang 3-0.
bukan masalah kita mepet Lazio ya, tapi gue pengen Lazio mepet Juventus karena gue sebisa mungkin nggak mau Juventus menang Liga tahun ini. Pengennya Yang ganti masih ya. punya harapan sebenarnya mepet Juventus ya Lazio. Beda poin cuma 4. Terus jangan lupa Lazio masih harus ketemu Juventus sekali lagi. Kalau Lazio menang beda poin cuma 1. Itu. Iya sih benar tuh. Sekarang ya goodbye Scudetto menurut gue. Udah 29-30 kali main ya. Gue nggak inget, tapi ya 7 poin is big. Juventus nggak mungkin lah drop points di situ. Kalau malam ini lawan Bologna ya, harusnya kita bisa menang. Harusnya. Cuma Bologna itu nggak gampang loh. Coba lihat, Bologna waktu match pertama musim ini sama kita menangnya menit-menit terakhir penalti Lukaku. Oh iya, benar. Comeback gitu ya. Terus Bologna menang away di kalau nggak Atalanta, Roma, Napoli. Jadi dari 3 itu mereka menang away 2 loh. Jago berarti. Dan itu masih ada supporter. Belum pandemi. Wah. So, Bologna bukan gampang. Dan Bologna, kalau menurut gue kenapa kita harus lumayan senang, karena Bologna udah klub yang nggak lapar. Ngerti nggak maksudnya? Udah nggak ada tujuan, degradasi jauh, untuk masuk Europa League pun udah jauh, udah nggak ada. Jadi ya udah nothing tulus mereka. Nothing to play for, kecuali lawan Inter. Nah, kalau ngomongin pemain Bologna sendiri nih ya, bahaya bro. Bologna tuh salah satu klub yang skuadnya menurut gue paling bagus pemain-pemain mudanya di Serie A. Banyak bro. Ada Dominguez, ada Skov Olsen, ada Orsolini, Busataro. Pemain Jepang tuh Tomiyasu, itu top banget itu pemain. Bek kanan ya? Bek kanan ya? Bek kanan atau tengah bisa. Center back biasanya. Terus lo harus hitung berapa ex pemain Inter di Bologna. Biasanya pemain itu ngegolin loh. Iya sih. Karamo. Ada dua lagi bro. Ada Ibrahim Mbaye. Oh iya benar. Dan ada satu lagi gue nggak inget siapa. Oh Poli. Oh Poli. Andrea Poli. Ya itu bahaya. Cuma Milan. kayaknya malam ini nggak ada. Tapi harusnya kita bisa menang lah malam ini. Kayak ya we have to win. Cuma ya gue sebenarnya yang penting masuk Champions tahun ini, bisa beli pemain-pemain bagus kayak Hakimi, mungkin bek kiri apa. Kalau Lautaro kejual, ya semoga ada gantinya. Dan kalau Lautaro kejual, gue jujur aja sedih. Tapi dari Januari otaknya kayaknya udah nggak di Inter deh tuh pemain. Mainnya udah nggak gerasa gerusuk lagi ya? Agak kurang tuh. Malah berapa pertandingan terakhir. Tapi gini, kalau lawan Bologna nanti, gue masih khawatirin ini coy. Apa? Fisik sebenarnya, yakin. Main setiap berapa hari ya? Ya, ini gue bener-bener takut sama satu kata cedera. Itu doang. Sensi, Brozovic. Moses sudah cedera, udah nggak ada. Iya benar. Moses kemarin mainnya oke banget sumpah lawan Sassuolo. Kedalaman squad kita itu kurang banget kedalaman squad kita. Tapi bentar dulu. Kita ngomongin minggu lalu dia main hebat lawan Brescia kan, menang 6-0. Tapi Brescia tim paling jelek di Serie A. Paling jelek. Bukan masalah bawah atau enggak ya, tapi mainnya paling jelek, paling hancur. Squad juga nggak bagus-bagus amat. Di luar Tonali sama mungkin ada Balotelli, squadnya menurut gue jelek banget. Dan mereka punya 2 back tengah utama out loh minggu lalu. Ada Cistana sama yang tinggi itu gede siapa? John Chancellor atau siapa out. Jadi mereka main pakai 2 back tengah cadangan lawan Inter. Ya wajar lah. Brescia ini Bologna cerita yang bener-bener beda. Dan kalau bilang capek, Inter capek, tapi klub lain juga capek bro. Mainnya sama kayak kita. Kita tapi ada nama Inter bebannya itu loh. Yes. Tapi gue yakin kita masih ada ganti-ganti pemain. Contohnya kemarin Lukaku nggak main dari awal. Terus banyak rotasi. Yang gue khawatir kali ini adalah nggak ada Skriniar. Itu aja. Oh iya. Skriniar iya. Tapi udah match kita tanpa Skriniar sih. Udah match. Ya kan? Yang Brescia sebelumnya lawan siapa ya? Parma ya? Parma juga tanpa Skriniar kita. Itu tanpa masih ada ini bro, Ambrosio. Itu pemain favorit gue itu. Zaman ntar kegelapan itu. Terutama waktu dia sekarang Bastoni. Wah itu gila sih itu. Anak muda loh, jago banget dia. Top itu pemain top. Gue takutnya Godin main bro, jujur nih. Godin is a good player, tapi udah habis Godin. Udah habis ya masanya kalau gue juga bilang gitu. Too slow main di sistem Conte. Kalau misalnya main 2 back gitu kayak di Atletico Madrid yang powerful gitu, brute bisa lah. Tapi kalau untuk sistem kayak gini nutup space menurut gue enggak sih. Oke, menurut Cio, menurut lo nanti siapa pemain bintang atau pemain key player lah di lawan Bologna nanti? Lu tadi bilang Bologna bakal tim yang berat.
gue juga lihat sini ada ternyata dia punya Roberto Soriano ya. Soriano ya, Sansone juga barang-barang dari Villarreal. Ex-Villarreal ya? Iya, dua-dua sama Sansone. Sama Sansone juga ada Musa juga nih, Musa Baro. Makanya menurut lo nih siapa pemain yang benar-benar jadi key player lah di pertandingan malam buat ini? Bolonya. Buat Inter lah. Kalau Eriksen. Misalnya Brozovic sudah balik dari awal, menurut gue Brozovic penting. Karena berasa banget kehilangan Brozovic. Jadi menurut gue key player-nya Brozovic. Sama mungkin Lukaku harus masuk gol. Iya sih. 19 gol ya di sekarang. Lukaku. Iya, dan ya... Tinggal berapa gol lagi nih nyamain ini nih? Nyamain Sosa. Pendahulunya. Ruben Sosa dulu. Oh, dulu ya. Iya. Ruben Sosa. Untuk gol satu musim. Ya, we'll see. Semoga ya. Gue optimis bisa menang. Menang ya paling prediksi. Kita sebutin skor prediksi berapa nih? Gue paling begitu lo bilang bolongnya ternyata skuadnya oke. Bagus. Tapi nggak konsisten. Ya, memang. Ya kalau gue menang tipis sih. 1-0 2-1. Kalau gue yang ngegolin nanti kayaknya Eriksen deh. Terus kayaknya Gagliardini kayak ngegolin deh. Oke, gue ngegolin sih. Ya gue setuju. Gue bilang 2-1 sih. Atau mungkin bisa 3-1. Kalau kita ngegolinnya di awal. Karena susahnya kalau lawan tim kayak Bolonya gini, kalau kita nggak ngegolin di awal, nanti dia nutup di belakang. Bertahan dia. Nah, kalau rapat, nanti counter attack. Tapi let's say kita udah menang 2-1, dia ngejar ketertinggalan, kita counter attack juga bahaya, kita bisa ngegolin. Gue bilang 2-1, 3-1. Kalau gue ya 1-0 paling. 1-0 kalau gue. Oh ya? Iya, 1-0. Siapa gue? Eriksen lah. Kalau nggak Eriksen ya Lautaro udah lama nggak ngegol Lautaro. Tahun ini ada ngegol nggak sih Lautaro? Ada ya? Ada. Udah lama juga nggak ada. Tapi dikit sih. Dikit. Ya mungkin ya. Oke. Gue malah cenderung salah satu gol bisa digolin oleh pemain belakang. Kayak misalnya De Vrij dari corner gitu. Sony bahaya juga. Jangan Godin ntar ngegolin. Oh ya nggak apa-apa, bagus. Habis itu diganti. Oke, thank you Ce udah datang ke Fans Nerazzurri. Kita thank you banget. Lu udah bisa datang sini ngobrolin tentang Inter, kan? Ngobrolin tentang Inter. Sukses terus di karir. Thank you. Kan? Siap. Terus stay safe juga karena di Indo masih parah ya COVID-nya. Berarti belum pernah balik apartemen ya? Gue balik seminggu sekali sih bro, karena takut kan kalau misalnya ditinggal terus nggak pernah nyalain AC, nggak pernah buka jendela, ntar jamuran semua barangnya kan. Jadi seminggu sekali gue balik lah, nginep semalam atau cuma bentar balik lagi ke sini gitu. Oke, thank you semuanya udah datang, dan juga untuk para pendengar setia Fans jangan lupa untuk di like, subscribe dan share kalau lu suka, ya kan, dan always support Inter, Forza Inter. Thank you juga udah ngundang gue bro, thank you buat yang udah nonton. Oke, sampai ketemu lagi lain kali. Forza Inter. Forza Inter. Thank you. Oke, thank you.